Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para media. Saya ucapkan di acara rilis pada pagi hari ini dengan tema dinamika elektoral Capres 2024 dan evaluasi kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Secara singkatnya, pada tahun 2022 menjadi permulaan tahun politik menjelang pemilu 2024. Eskalasi politik sudah mulai terasa dan berjalan semakin meningkat. Dinamika popularitas, elektabilitas dan elektabilitas dalam penelitian survei opini publik menunjukkan tahun 2004 nanti diprediksi akan diwarnai oleh calon pasangan capres dan figur-figur nama baru yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Figur latar belakang ketua partai politik, kepala daerah maupun pejabat lainnya yang sudah mulai melakukan personal branding dalam rangka mengambil simpati publik. Namun apakah figur baru calon presiden yang ada hari ini bisa bertahan atau justru partai politik yang akan mengambil alih situasi politik 2024 nanti? Berikut hasil survei Indopol Survei periode Januari 2022 yang menggambarkan situasi tersebut. Langsung saja kepada Bapak Ratno Sulistianto, dipersilakan untuk paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman media, atas kedatangannya. Mungkin ini yang kedua kali ya Indopol merilis survei nasional. Yang pertama bulan November, kemudian ini mulai Januari, tepatnya tanggal 18 sampai 25 Januari 2022, jadi berselang 3 bulan. Kami sengaja mengambil tema besar dinamika elektoral Capres 2024 dan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi. Nanti di situ ada implikasi begitu beberapa temuan kami. Next. Tujuan survei ini seperti biasa, jadi menggambarkan bagaimana dinamika politik sampai hari ini, apalagi kemudian nanti ada pertanyaan ketika pemilu dilaksanakan hari ini begitu. Jadi ada beberapa fenomena belakangan itu yang juga bisa menggambarkan hasil survei tersebut. Next, terus. Lumrahnya survei ini dilakukan tatap muka ya, dengan wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan COVID yang ketat, jadi tidak telepon. Jadi mudah-mudahan hasilnya nanti bisa kita lihat tingkat validasinya sangat tinggi dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1230, margin of error plus minus 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian survei ini dilakukan pengambilan data pada tanggal 18 sampai 25 Januari yang merefleksikan laki-laki dan perempuan di berbagai profesi penduduk Indonesia. Next. Lanjut. Yang sebelumnya. Nah, ini profil demografinya. Ketika kita bisa melihat gambaran dari demografi ini, sampel yang kami ambil ini cukup tidak ada bias di segmen tertentu. Jadi mulai dari umur misalkan, sini dominasinya adalah kaum milenial. Jadi di umur 40 tahun ke bawah. Kemudian Islam, kategori agama juga begitu, 87,20 di populasi, kemudian sampelnya kurang lebih 90, jadi tidak ada segmen yang terlalu bias di segmen tertentu. Begitu pula di etnis Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, ini menggambarkan profil demografi penduduk Indonesia. Lanjut. Terus. Profil pendidikan di temuan survei ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia ini lebih banyak tamatan SMA gitu ya. Tamatan SMA, kemudian SMP dan SD. Ini yang mendominasi.
kemudian pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, petani, pedagang, PKL, dan lainnya. Lanjut. Kondisi umum. Temuan pertama kami dalam survei ini ada penurunan sebesar 10,17% publik yang mengatakan ekonominya buruk begitu. Jadi yang semula di bulan November dia mengatakan buruk 39,11%, hari ini itu turun menjadi 28,94%. Artinya apa? Bahwa publik menyikapi problem ekonomi keluarganya sudah lebih baik gitu. Menganggap sudah ada perubahan lebih baik. Sementara ketika kita tanya apa saja yang menjadi faktor buruknya ekonomi rumah tangga, ini hampir sama yang survei sebelumnya. Jadi pasarnya, jualan di pasar atau pendapatan turun, kemudian karena dampak pandemi, kemudian kenaikan harga barang pokok dan sembako, dan yang ketiga adalah karena di PHK. Jadi hampir sama dengan survei yang bulan kemarin. Lanjut. Ada temuan menarik. Jadi untuk mengkonfirmasi tadi bahwa ada penurunan penilaian buruk terhadap ekonomi, ini publik ada optimisme gitu di dalam masa pandemi ini. Dia merasa ekonomi secara umum sudah mulai bangkit. Ini cukup besar, 43,50%. Kemudian pandemi COVID sudah mulai berkurang. Jadi masyarakat kita sudah mulai optimis gitu ya. Selain kemudian pendidikan anak-anak sudah mulai berjalan normal, kesehatan semakin membaik. Next, terus saja. Sebelumnya. Nah, dilihat dari temuan yang tadi ini mengkonfirmasi juga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Di sini ada peningkatan sebesar 12,85%. Dari semula 60,8%, tingkat kepuasannya ini naik menjadi 72,93%. Jadi terkonfirmasi dari temuan yang pertama, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat. Kemudian sikap publik yang kurang puas ini menjadi turun. Ini sebesar 16,2%, angka turunnya dari 40,43% ke 24,23%. Next. Sebaran kepuasan publik ini hampir rata di desa dan kota ya. Ini hampir rata juga di tiap wilayah provinsi. Nah, sementara yang merasa kurang puas ini wilayahnya di Sumatera, Banten, DKI, Jabar, kemudian Sulawesi dan Maluku, Papua. Sementara lebih banyak perempuan yang kurang puas, dan umurnya itu kisaran di tahun kelahiran umur 25 tahun ke bawah. Jadi generasi Z dan generasi Z ya. Lanjut. Kemudian tingkat kepuasan ini dalam beberapa hal saya tanyakan pula. Ini ada temuan tingkat kepuasan di beberapa hal terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Ada rapot merah ini tetap, jadi ada tiga, menurut kami ada tiga hal yang masih kurang puas gitu ya, kurang baik kinerjanya. Ini yang pertama adalah penanganan pengangguran dan kemiskinan, kemudian pembukaan lapangan kerja, dan yang ketiga pemberantasan korupsi. Ini sangat rendah tingkat kepuasannya. Sementara yang lain misalkan menjaga kerukunan hidup beragama ini cukup tinggi, sekitar 83,82%, kemudian penanganan COVID 78,78%, ketersediaan BBM dan listrik, kemudian pelayanan publik, jaringan pengaman sosial,
UMKM dan penegakan hukum dan HAM dan penanganan kriminalitas. Ini cukup diapresiasi positif oleh publik. Next. Terus. Nah, sekarang saya akan jelaskan temuan kami khusus kepuasan terhadap penanganan COVID. Ini juga mengkonfirmasi sangat tinggi, jadi ada 84,31% yang merasa cukup puas dan sangat puas. Ini meningkat dari bulan yang kami survei kemarin, bulan November. Lanjut. Alasannya publik ketidakpuasan, kembali yang awal. Nah, di sini ada 13,41% publik yang mengatakan tidak puas. Ini dengan alasan, lanjut. Pertama, banyak orang yang takut divaksin, gitu ya. Kemudian ini sebesar 60%, jadi tinggi. Jadi mungkin karena ada isu setelah divaksin kemudian meninggal dunia dan sebagainya. Jadi banyak orang yang takut divaksin. Ini banyak yang menilai begitu. Kedua, pelaksanaannya tidak merata, jadi kurang menyentuh semua lapis masyarakat. Kemudian ada temuan menarik juga, ini dimintai biaya vaksin. Jadi itu ada 4,85%. Jadi masih ada aja yang memanfaatkan vaksin, padahal instruksinya adalah gratis. Lanjut. Kepuasan kinerja kepolisian, ini karena polisi dan TNI, saya juga mengukur itu adalah instansi di garda depan ya di dalam penertiban dan penjagaan keamanan masa pandemi ini. Ini ada sebesar 81,46%, jadi naik sekitar 12,11% kepuasan publik terhadap kinerja polisi di dalam menangani COVID, yaitu melalui program vaksin Merdeka, PPKM, dan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Sementara saya bandingkan dengan tingkat kepuasan TNI misalkan, lanjut Mbak. Ini hampir sama, ini ada 86,58% publik yang mengatakan puas dan cukup puas. Jadi angka ini sangat besar sekali kedua instansi ini, TNI dan kepolisian ini. Lanjut, alasannya kenapa kemudian tidak puas, itu pertama pelaksanaannya tebang pilih katanya. Hanya merugikan orang kecil itu, kemudian tidak profesional dan berlebihan dan kaku petugasnya. Lanjut Mbak. Next. Evaluasi kinerja lembaga negara. Kami menanyakan pada publik, menurut Bapak Ibu di antara lembaga negara berikut ini mana yang kinerjanya paling profesional dan dapat dipercaya? 22,60% itu TNI, kemudian kepresidenan, ini presiden dan menterinya, itu 17,80%, kemudian KPK 13,41%, dan kepolisian 10,49%. Jadi ada 4 lembaga negara yang cukup dipercaya kinerjanya, profesional dan dipercaya. Sementara di sini ada Mahkamah Agung 3,4%, Kejaksaan Agung 3,17%, MK 2,8%, KPU dan Bawaslu 1,87%, dan DPR MPR ini hanya 3,17%. Nah, ini nanti saya akan confirm di analisa di terakhir temuan kami bahwa ada 3,17% yang tidak percaya kepada DPR dan MPR. Ini nanti saya kaitkan dengan isu kenapa ada beberapa partai yang ingin mengundurkan pelaksanaan pemilu. Lanjut. Kemudian saya juga menanyakan tentang lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. Hasil survei menunjukkan
KPK ini paling tinggi dan kepolisian, jadi angkanya sama, hanya selisih koma saja, jadi 23,82 untuk KPK, 23,17% untuk kepolisian. Nah, yang lainnya seperti MA, Kejaksaan itu di bawah 15%. MA ini 14,7%, Kejaksaan 10,16%. Lanjut. Kemudian tingkat kepercayaan terhadap polisi. Ini pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu percaya terhadap polisi? Ada 81,30% percaya. Sementara yang tidak percaya 18,70%. Lanjut. Alasan percaya kepada kepolisian ini yang pertama adalah karena kinerjanya bagus, transparan, profesional, tanggap dan responsif, pelayanan dan pengaduan cepat, adil dan disiplin. Ini ada sebesar 36%. Kemudian menjaga dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengamankan lingkungan dengan Babin Kamtibmas, ini ada 19,40%. Sikap ramah dan mengayomi kepada masyarakat, membantu masyarakat dengan masyarakat sebesar 19,20%. Dan ada yang percaya begitu saja itu 9,30%, kemudian lainnya diapresiasi di bawah 10%. Lanjut, alasan tidak percaya kepada polisi ini banyak yang menyebut masih banyak terjadinya pungli, gitu, menerima suap dan masih ada petugas yang korupsi. Kemudian kinerjanya buruk, tidak jujur, tidak profesional, kurang adanya transparan, menyalahgunakan wewenang dan lambat di dalam pelayanannya. Lanjut, next. Sebelumnya, nah, tingkat keyakinan terhadap polisi bisa berubah menjadi lebih baik. Ini saya juga menanyakan, ini ada sebesar 67,40%, cukup yakin, dan ketika ini ditambah dengan sangat yakin sekali menjadi 79,19%, jadi cukup tinggi keyakinan publik terhadap penilaian berubah lebih baik polisi, begitu ya. Next, ini sebarannya yang mengatakan kurang yakin ini daerah Sumatera, DKI Jakarta, Kalimantan. Sementara usianya di bawah 40 tahun, jadi milenial dan generasi Z. Jadi banyak kaum muda yang kurang yakin terhadap kepolisian. Ini jadi catatan nanti. Next, lanjut, terus dinamika politik kepemimpinan nasional pemilu 2024. Lanjut, latar belakang tokoh nasional yang layak memimpin menurut publik ini masih didominasi oleh kepala daerah. Ini hal yang kedua yang terkait dengan kenapa kemudian ada isu penundaan pemilu. Jadi kepala daerah masih cukup diapresiasi oleh publik, sementara ketua parpol itu hanya 4,15%. Ini catatannya. TNI ada 21%, kemudian intelektual dan cendekiawan, meskipun masih ada yang mengatakan tidak jawab. Tokoh agama 7,8%, pengusaha hanya 5,4%, ketua parpol 4,15%. Ini yang akan menggambarkan nanti elektabilitas Capres 2024 di temuan survei bulan Januari ini. Lanjut, pertanyaan terbuka, top of mind. Ini tanpa ada nama, tanpa ada foto, kami tanya, Ganjar Pranowo sudah melebihi Prabowo. Jadi yang semula awal Prabowo yang di bulan November, per Januari ini itu Ganjar Pranowo ada 16,18%, kemudian Prabowo Subianto 15,85% dan Anies 14,88%. Menariknya adalah ketiganya ini kalau kemudian kita anggap ada margin of error 2,8%, maka tidak ada yang unggul mutlak. Jadi tiga-tiganya sama, masih di kisaran margin of error. Maka nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini adalah capres yang survei hari ini
paling unggul. Belum Mbak. Nah, di middle ini ada Jokowi, kemudian Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahok. Ini muncul nama Ahok ya dari bulan November yang belum ada apresiasi. Hari ini ada Ahok di atas AHY dan Mahfud MD. Bahkan di antara calon yang lain, Joko Widodo hanya 5,28%. Jadi ini bisa mengkonfirmasi nanti bahwa ketika parpol mengusulkan 3 periode ini masih perlu dikritisi, Jokowi masih di 5,28% itu. Jadi ada catatan di situ. Lanjut. Ini trennya ketika saya bandingkan dengan survei sebelumnya. Ini Ganjar yang sebelumnya 17,15% naik menjadi 20,49%. Kemudian Prabowo di semula 17% ini menjadi 20,33%. Lanjut. Ini popularitas, elektabilitas dan elektabilitas. Ganjar Pranowo sudah mulai efektif dari popularitasnya menjadi elektabilitasnya dari popularitas 77, kemudian elektabilitasnya 89%, ini sudah naik. Sementara Prabowo sudah hampir maksimal di 95%, kemudian kesukanya 81 dan pilihannya 20%. Kemudian Ahok ini di 65% elektabilitas, kemudian popularitasnya sudah 87%, keterpilihannya 5,8%, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan lainnya. Lanjut, Mbak. Saya teruskan aja di ini. Sebaran wilayah calon presiden ini saya ambil kira-kira Ganjar, Prabowo, Anies, Ahok, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, Airlangga, Puan dan Muhaimin Iskandar. Ini yang pertama menjelaskan bahwa masing-masing kandidat itu sudah merefleksikan daerahnya gitu ya. Terutama yang kepala daerah. Jadi Anies ini dukungan maksimalnya di DKI begitu. Kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ada 68,2%. Kemudian di Jawa Barat meskipun Ridwan Kamil ini memiliki simpati yang cukup kuat, namun ini Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ini cukup mendominasi di angka 23,81% dan Anies di 22,86%, sementara Ridwan Kamil di 18,10%. Jogja dan Jawa Timur ini Ganjar mendapat simpati tertinggi 50% dan 30%, sedangkan provinsi Jawara, Banten ini Prabowo lebih mengakar. Di luar Jawa ini cukup mendominasi Prabowo dan Anies. Lanjut. Ketika calon presiden kita pangkas menjadi 10 calon, ini Prabowo Subianto dan Ganjar menduduki top levelnya, ini di 21,87%, sementara Ganjar 21,14%, Anies 19,43%. Jadi hampir sama. Ketika kemudian saya pangkas menjadi 9 atau 6 calon, lanjut 7 calon maksud saya. Nah, ini pada kesimpulan, lanjut Mbak, lanjut terus. Dinamika bertingkat ya, terus di kesimpulan Mbak. Ini disimulasi bertingkat, jadi ada 3 pola yang terbentuk. Pertama, Prabowo ini mendapatkan
dukungan, tambahan dukungan ketika Airlangga Hartarto kami copot dari kandidat, Gatot Nomayanto, kemudian Sandiaga Uno dan AHY. Jadi mendapatkan tambahan dukungan di kandidat-kandidat tersebut. Kemudian Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo itu mendapatkan tambahan dari Ahok dan Puan Maharani. Ini ketika di 6 angka itu Ganjar Pranowo sudah unggul dari Prabowo. Ini jadi angka ini menggambarkan kandidat-kandidat yang berafiliasi gitu ya. Ini memberikan dukungannya ketika mereka dihilangkan dari pencalonan gitu. Di akhir pasangan, di 3 pasangan ini Prabowo di angka 28,13%, Ganjar Pranowo di angka 28,62%, sementara Anies di 26,59%. Jadi angka ini menggambarkan dari survei yang awal, dimulai dari Top of Mind, kemudian di 10 nama dan sampai 3 nama. Jadi cuman catatannya adalah bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya ini juga meningkat. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih tidak menginginkan figur-figur ini gitu. Jadi mulai dari di 10 kandidat sampai 3 kandidat masih ada 13,17% yang mengatakan tidak memilih begitu. Belum menentukan pilihannya maksud saya. Kembali yang tadi Mbak, yang awal tadi ya. Kita lihat simulasinya. Yang 3 pasangan. Pertama, saya pasangkan Prabowo dengan Puan, Anies dan Sandiaga Uno, Ganjar dan AHY. Ini unggul pasangan Anies dan Sandiaga Uno, ada 34,63%. Lanjut. Sementara saya ganti pasangannya, Sandiaga Uno dengan Ganjar, AHY dan Anies. Prabowo dan Puan tetap, hasilnya adalah hampir sama, 31,79% dan Ganjar Pranowo 31,22%. Lanjut, simulasi ketiga, saya ubah Puan berpasangan dengan Anies. Ini langsung Anies turun di angka 17,40%, sementara Prabowo dengan AHY naik 29,76% dan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno 33,41%. Lanjut, saya ubah lagi Anies dengan AHY, Prabowo dengan Puan, Ganjar dengan Airlangga Hartarto, unggul 34% untuk Anies dan AHY. Lanjut, Ganjar dengan AHY saya bandingkan dengan Anies dan Airlangga Hartarto, Prabowo dan Puan, ini unggul Ganjar Pranowo 32,52%, sementara Anies dan Airlangga 25,93%. Lanjut, tertinggi 3 pasangan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil 32,52%, Ganjar dan Airlangga 25,93%, sementara Prabowo Puan 19,27%. Lanjut, ketika semua presiden tadi, calon presiden yang Prabowo, Anies, Ganjar saya ubah di posisinya wakil presiden, maka yang tidak menjawab belum. Naik lagi. Yang tidak menjawab bertambah. Ini polanya. Jadi Anies, Prabowo dan Ganjar itu posisinya memang harus presiden. Sementara ketika mereka di wakil presiden, maka dukungannya akan menurun. Lanjut. Sekarang head to head. Lanjut. Head to head pertama.
Anies Ganjar itu 51,46%. Lawan Prabowo Puan Maharani. Lanjut. Ganjar Pranowo Anies Baswedan ini paling tinggi 53,9%. Lanjut. Sementara ketika Ganjar Anies dengan Prabowo Ridwan Kamil 49,11%. Kemudian Anies Prabowo dan Ganjar 45, Anies Airlangga 28%. Prabowo Ganjar 43, Anies AHY 32. Prabowo Anies 50, Ganjar Puan 25,12%. Prabowo Anies 48, Prabowo Airlangga 28%. Artinya apa? Bahwa pasangan Ganjar dan Anies itu menduduki top level, ada 53, sekian persen tadi. Lanjut. Terus dinamika elektoral partai politik. Satu, PDIP masih mengungguli yang lain, dan Partai Gerindra ini 21,46% PDIP, Partai Gerindra 17,15%. Sementara hampir semua partai selain PDIP dan Gerindra ini turun. Golkar 8,86%, Partai Demokrat 6,59%. Ini perkecualian ya, Demokrat cukup bisa bertahan di 6,59%. Kemudian PKB ini 5,69%, kemudian PKS 4,47%. Kalau melihat angka ini, maka yang tidak lolos adalah Partai Nasdem, beberapa partai baru, yang ini jelas, kemudian P3, PAN, dan PAN. Jadi ini menggambarkan partai besar masih mendominasi, cuman angkanya masih stagnan ya, dan cenderungnya turun di sebagian partai besar yang memiliki calon presiden di survei awal posisinya di wakil presiden, bahkan tidak signifikan lah dalam pertarungan capres di survei ini gitu. Lanjut, kemudian saya juga coba membaca dinamika partai politik baru. Ini ada beberapa partai politik baru yang istilahnya masih punya peluang untuk dipilih begitu ya, karena tingkat popularitas dan kedisukaannya cukup diapresiasi oleh publik. Pertama adalah Gelora. Ini ada 16,26%, meskipun kecil tapi ini pada posisi pertama. Kemudian Partai Buruh ini 14,23%, sukanya adalah 10,33%. Ketiga adalah Partai Umat, kemudian Partai Masumi Ribon, kemudian PKN ini Partai Kebangkitan Nusantara, ini di popularitas 6,42% dan kesukaannya 5,20%. Kemudian ada Partai Prima, kemudian Partai Indonesia Damai, dan lainnya dukungannya di bawah 6%. Lanjut, alasan memilih partai baru ini, pertama, partai baru tersebut yakin bisa melakukan perubahan di Indonesia, ini idealis gitu ya. Kedua, visi dan misinya sesuai dengan ideologi saya. Kemudian partai baru tersebut diisi oleh orang muda yang cerdas dan dapat dipercaya. Lanjut, teman-teman media yang saya hormati, lanjut Pak, terus. Saya ada satu kesimpulan begini, terus. Lanjut, terus. Nah, saya beri judul ketidaksiapan partai politik menghadapi 2024. Ini ada indikasi munculnya isu penundaan pemilu. Pertama, temuannya begini. Terus, saya melihat ada tren kepuasan di Jokowi tinggi begitu ya. Artinya masyarakat masih menginginkan Jokowi.
Anggapannya begitu. Jadi pengaruh politik presiden di mata publik masih cukup kuat. Lanjut. Kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3,17% publik itu tidak percaya terhadap DPR dan MPR. Ya. Sebagai belum. Yang mestinya DPR MPR ini menjadi representasi suara rakyat begitu. Lanjut. Yang ketiga adalah ada kesenjangan pengaruh presiden terhadap partai politik. Ini bisa dibuktikan beberapa momentum gitu ya. Jadi pertama disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yang nyaris tanpa pengkritisan yang tajam dari DPR. Padahal ini adalah produk yang sangat fenomenal begitu, perubahan undang-undang kita gitu. Tapi nyaris tanpa pengkritisan yang dalam. Kedua adalah pembahasan dan penetapan Undang-Undang IKN yang hampir sama, selain tidak didasari oleh studi yang mendalam pula, ini DPR MPR nyaris tanpa pengkritisan begitu. Yang ketiga, kita bisa melihat gerakan pelemahan KPK ini. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan kemudian kita bisa melihat presiden sangat kuat begitu ya. Partai politik sangat tergantung pada presiden begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang dianggap bahwa sebenarnya ada oposisi dengan fenomena masuknya Gerindra ini menjadi menggugurkan tidak hanya rivalitas begitu ya. Bahkan mungkin Partai Demokrat yang dianggap oposisi ini juga hanya semacam oposisi karena tidak diajak gitu aja. Seandainya diajak mungkin mau begitu kan. Kemudian di dalam situasi kesenjangan ini kemudian akan menghasilkan ketergantungan partai politik terhadap Presiden Jokowi sangat kuat. Gitu. Di mana kemudian ketergantungan di level atas ini mengakibatkan gagapnya partai politik membangun atau menguatkan visi misi parpol dalam kelas bawah yaitu masyarakat begitu. Ini yang menyebabkan kemudian kesenjangan-kesenjangan ini memberikan dampak pada beberapa politisi berpikir memperpanjang waktu pelaksanaan pemilu atau bahkan isu 3 periode. Kurangnya berikhtiar di dalam mencapai suara rakyat ini juga menjadi variabel. Lanjut. Kemudian ini terbukti di dalam elektabilitas partai politik tadi bahwa hanya PDIP dan Partai Gerindra yang kemudian masih mendominasi, yang lainnya turun bahkan merosot gitu ya. Bahkan akan diprediksi ada beberapa partai yang tidak lolos PT begitu. Lanjut. Partai politik berdasarkan pilihan calon capres berdasarkan pilihan partai politik maksud kami. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar hanya PDIP dan Gerindra ya yang konsisten memiliki calon presiden, yang lainnya memilih kepala daerah gitu ya. Kalau memang dianggap Ganjar Pranowo ini tidak representasi PDIP misalkan, di situ karena ada Puan, maka beberapa partai politik mengarahkan dukungannya ke sana. Artinya ini pemilih dari partai politik mengarah dukungannya pada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian bahkan Prabowo begitu. Lanjut. Ini. Jadi ketergantungan partai politik terhadap presiden ini sangat kuat, ini mengakibatkan kemudian misalkan PKB kemarin Caimin mengembangkan narasi mundurkan
memundurkan pelaksanaan pemilu, kemudian ini artinya PKB masih bisa berpeluang begitu ya, melakukan kegiatan simpatinya begitu. Kemudian juga sampai pada Airlangga Hartarto juga menyambutnya, dan kemudian PAN ini sama saja. Ini menandakan bahwa mereka-mereka ini tidak laku di mata publik gitu, sehingga dia mengatakan ini Jokowi 3 periode kemudian pemilu mundur. Pada logikanya untuk memundurkan atau menjadikan Jokowi 3 periode sangat berat sekali. Ini beberapa pakar sudah menjelaskan bahwa tahapannya tidak semudah membalikan tangan begitu. Dengan alasan ekonomi, perang, itu bukan alasan yang kuat begitu. Karena undang-undang tidak mengatakan seperti itu. Itu. Jadi isu penundaan pemilu ini masih di tingkat elitis. Saya yakin ketika kami survei ketiga nanti, ketika ditanya apakah setuju dengan 3 periode dan penundaan pemilu, saya yakin tidak. Cuman ini tergantung, saya dikembalikan pada publik lagi. Ketika ada isu ini, bagaimana sikapnya? Mungkin itu teman-teman media, nanti ada pertanyaan ataupun apresiasi apapun, silakan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Bapak atas presentasi yang sudah disampaikan mengenai rilis pada hari ini. Monggo langsung saja kepada para media untuk pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Ratno. Mungkin dari satu pertanyaan nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Ratno. Lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Stop dulu, ya deh. Baik, jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang materi yang Bapak Ratno Sulistyo sudah sampaikan bisa digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk dipublikasikan ke depannya. Saya tutup acara rilis pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.